Allah berfirman, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan pula kamu dari golongan mereka. Serta mereka bersumpah untuk membuatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui. Alam tara, Allah berfirman dengan istifham, tidakkah kamu perhatikan ilal ladzina tawallaw, orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman. Maka siapa yang menjadikan musuh-musuh Allah itu sebagai teman mereka, sebagai mitra mereka, sebagai partner mereka, la syakka wala raib, jadi orang-orang munafik itu yang telah menjadikan musuh-musuh Allah sebagai mitra, sebagai partner, sebagai teman mereka. Wal qaumul maghdubu 'alaihim humul yahud. Maka orang-orang munafik ini menjadikan orang-orang Yahudi sebagai mitranya, sebagai partnernya. Wal khitabu fi minkum lil muslimin, sedangkan minkum itu diperuntukkan kepada orang-orang Islam. Maksudnya orang-orang munafik itu bukan dari golongan kalian, wahai orang-orang Islam. Wallahu fi minhum lil yahud, sedangkan domir minhum itu untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang munafik itu juga bukan dari golongan mereka, bukan dari golongan orang-orang Yahudi. Wal ma'na akhbirni ya Muhammad 'anil munafiqin faqad wadul yahuda wa ta'amaru ma'ahum 'alal islam wal muslimin. Tentunya ayat ini memiliki makna akhbirni ya Muhammad 'anil munafiqin, berikanlah keterangan kejelasan kepada wahai Muhammad tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu telah berwali, telah menjadikan mitra, partner, teman orang-orang Yahudi. Dan orang-orang munafik itu bekerja sama untuk mengganggu Islam dan orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu selalu bekerja sama menjadikan orang-orang Yahudi sebagai mitra atau partnernya untuk mengganggu Islam, untuk mengganggu atau menggayang orang-orang Islam. Wa hum fi haqiqatihim wa waqi'ihim laisu minal muslimin wa la minal yahud mudaddabina baina dzalik. La ilaha illa wa la ilaha illa. Maka orang-orang munafik itu pada hakikatnya, pada fakta kenyataannya, mereka bukan orang-orang Islam dan mereka juga bukan orang-orang Yahudi. Orang-orang munafik itu terombang-ambing. Baina dzalika la ilaha illa. Orang-orang munafik itu bukan tergolong orang-orang Islam, wala ilaha illa, dan orang-orang munafik itu tidak tergolong orang-orang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik? Selalu memiliki tanda-tanda. Waqad halafu muta'ammidina al-kadhiba annahum muslimuna
wa anna ummataka namu 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa la ta'amaru 'alaihi ma'al yahud. Orang-orang munafik itu bersumpah dengan kebohongan. Mereka bersumpah bahwa mereka itu orang-orang beriman. Mereka bersumpah bahwa mereka itu adalah orang-orang Islam. Dan mereka seakan berjanji tidak ingin merongrong Islam. Tidak ingin melakukan kerjasama dengan orang-orang Yahudi untuk mengganggu orang-orang Islam. Nah, itu semuanya dilakukan oleh orang-orang munafik dengan penuh kebohongan. Mereka bersumpah bohong, tidak ingin mengganggu dan tidak ingin memerangi Rasulullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min ajli nifaqihim wa imanihim al-kadhibati. Itu semua dilakukan oleh orang-orang munafik karena mereka ini berpura-pura musuh di dalam barisan orang-orang Islam, menampakkan seakan-akan beriman, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Menampakkan setia, padahal mereka para pengkhianat. Wa'adallahu lahum 'adzaban syadidan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi Allah mengancam dengan siksaan yang pedih. Allah menyatakan perbuatan mereka itu perbuatan tercela, perbuatan buruk. Maka semua yang berbeda dengan apa yang ada di dalam diri seseorang, maka itu merupakan keburukan dan kejahatan. Tutur ucapan dan perbuatan tidak sesuai dengan apa yang dirahasiakan dalam diri seseorang, maka itu merupakan perbuatan tercela. Itu merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji. Itulah sebagai karakter sifat dari orang-orang munafik, menampakkan apa-apa yang tidak ada di dalam dirinya. Dalam dirinya kekufuran, tapi dia menampakkan keimanan. Dalam dirinya ingin merencanakan kejahatan, seakan-akan dia pada zahirnya sumpah setia kepada Islam. Ada dua sesuatu, perbuatan dan ucapan dari satu sisi. Dan dalam dirinya didapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum 'adzabun muqim. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu mereka mendapat azab yang menghinakan. Jadi mereka berani bersumpah. Di balik sumpah mereka ini ada rencana untuk menyesatkan manusia, untuk menghalangi manusia di jalan Allah. Qala sahibul bahr al-muhit,
Qara'al jumhuru aymanahum bi fathil hamzati jam'a yamin wal junnatu ma yatasattaruna bihi wa yattaqun. Telah berpendapat Sahibul Bahril Muhit yang menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perisai yaitu untuk menutupi kejanggalan mereka, untuk menutupi diri mereka agar supaya mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang beriman. Iman itu memiliki arti yamin. Orang-orang munafik itu bersumpah karena sumpahnya itu dijadikan junnah, dijadikan perisai untuk menutupi apa yang ada di dalam dirinya. Dan mereka sangat takut apabila orang-orang yang beriman itu mengetahui tentang rencana mereka. Wallahna annal munafiqina yuhawiluna as-sitra ala dasa'isihim wa mu'amaratihim bil imani al-kadhibati. Maka yang dimaksudkan orang-orang munafik itu selalu berusaha untuk menutupi kegiatan mata-mata mereka, aksi-aksi mereka, serta rencana-rencana mereka yang untuk merugikan kepada orang-orang yang beriman. Sumpah mereka itu bohong. Tujuan mereka untuk menutupi apa yang akan mereka lakukan. Jadi orang-orang munafik berusaha untuk menutupi diri mereka untuk melakukan mata-mata, untuk melakukan kegiatan seakan mereka ini sebagai orang yang beriman. Dan mereka sangat cemas dan takut apabila orang-orang yang beriman itu mengetahui rencana mereka. Wa yahda'una man yabtagil hidayata wa qasdas sabili wa yasuddu an ghayatihi wa bughyatihi. Orang-orang munafik selalu menipu dan berusaha untuk menyesatkan orang-orang yang beriman. Wa bi'ibaratin akhra, mereka selalu menipu dan mencari cara untuk menyesatkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hendak berbuat baik itu selalu digagalkan. Orang yang ingin taat kepada Nabiul Islam itu selalu dihasut. Maka upaya usaha mereka ini untuk menggagalkan tujuan dari orang-orang yang beriman. Walakin Allah subhanahu la tahdubu as-sawatir. Allah subhanahu wa ta'ala tentu tidak akan dapat dibohongi oleh mereka. Walaupun mereka pandai untuk menutupi cara-cara mereka, akan tetapi Allah mengetahui, karena tidak ada beda bagi Allah sesuatu yang dirahasiakan dan sesuatu yang tidak dirahasiakan. Wahadaka fid dunya sitrahum. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada nabinya bahwa orang-orang munafik itu merencanakan sesuatu. Orang-orang munafik itu berpura-pura dan Allah menggagalkan rencana-rencana mereka. Walahum bil akhirati azabul harim, dan Allah memberikan ancaman kepada orang-orang munafik dengan siksaan yang pedih. Lan tughniya anhum
amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah berfirman, harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Jadi orang-orang munafik ketika mereka diberi peluang kesempatan untuk berbuat baik di alam dunia, mereka sia-siakan. Mereka menentukan pilihan untuk mengganggu pada Nabiullah Islam, merugikan kepada orang-orang yang beriman, serta mereka selalu berusaha untuk menyesatkan agar umat manusia tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syai'a liman sawwafa wa ahmala illa al-'adab. Maka tentunya bagi orang yang selalu menyia-nyiakan kesempatan supaya mereka berbuat baik akan tetapi tidak berbuat baik, maka orang seperti itu pasti akan mendapatkan siksaan yang pedih. Maka tidak ada tempat bagi orang yang menghilangkan peluang dan kesempatan itu kecuali siksaan yang pedih. Ammal amwalu wal auladu fala tarji'u ma kasbat. Adapun harta dan kekuatan, apabila sudah berlalu maka tidak akan kembali. Jadi peluang kesempatan mereka ini hidup di alam dunia hanya satu kali. Apabila mereka tidak menggunakan peluang kesempatan yang terbatas ini untuk melakukan kebajikan, maka pasti kelak mereka itu rugi. Lianna dunya musra'atul akhirah, karena dunia itu merupakan akan akhirat. Jadi harta, anak-anak, kolega itu semuanya tidak akan bermanfaat apabila mereka itu sudah meninggalkan alam dunia. Ayat ini juga dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 116. Allah berfirman, innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun. Jadi apabila peluang kesempatan itu sudah lewat, sudah hilang, mereka mati, maka tidak ada manfaat harta benda mereka, tidak ada manfaat kolega mereka, tidak ada manfaat keluarga mereka, karena peluang kesempatan itu hanya diberikan sekali ketika mereka hidup di alam dunia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.